Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Ringkasan dan Ikhtiar, yang terdiri dari saya sendiri, Intan Priskila, sebagai pemateri pertama, Nur Julitasari Wibowo A pemateri kedua, dan Anjas Alfi Irawan pemateri ketiga. Pengertian ringkasan. Ringkasan juga merupakan ahli bahasa dari Sumairi. Istilah ini mengandung makna sebagai salah satu wujud atau bentuk penyingkatan suatu informasi dengan hanya menyajikan informasi atau butir-butir pentingnya. Meskipun sebuah ringkasan hanya yang berisi butir-butir penting atau butir-butir pokok dari sebuah informasi lengkap dan komplit, namun tidak berarti pikiran penulis atau pembaca tidak bisa disarankan secara utuh. Ringkasan berasal dari bentuk ringkas yang berarti singkat, pendek, dan dari bentuk yang panjang. Hal ini dipakai untuk mengatakan suatu bentuk karangan panjang yang dihadirkan dalam jumlah singkat. Suatu ringkasan disajikan dalam bentuk yang lebih pendek dari tulisan aslinya, dengan pedoman pada keutuhan topik dan gagasan yang ada di dalam tulisan aslinya yang panjang itu. Adapun ciri-ciri ringkasan, diantaranya 1. Pengungkapan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan. 2. Memproduksi kembali apa kata pengarang. 3. Mempertahan urutan gagasan yang membangun sosok atau badan kerangka. Yang keempat, menyusun ringkasan terikat oleh penataan, isi, dan sudut pandang pengarang. Dan yang kelima, ada kalimatnya yang pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Adapun cara membuat ringkasan, hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah rangkuman atau ikhtiar adalah penggunaan bahasa yang digunakan di dalam membuat rangkuman atau ikhtiar. Bahasa rangkuman atau ikhtiar harus berbeda dengan bahasa asli penulis yang dirangkum. Akan tetapi, bahasa rangkuman atau ikhtiar yang dibuat bertolak dari ide pokok pengarang yang tertuang dalam sebuah paragraf atau pembacaan. Dengan demikian, jika akan merangkum uraian pengarang dari suatu paragraf penulisan, terlebih dahulu perlu menentukan ide pokok. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang beberapa pegangan yang digunakan untuk membuat ringkasan yang baik dan benar. Antara lain, yang pertama, membaca naskah asli. Langkah awal yang harus dilakukan adalah seorang penulis ringkasan dan rangkuman atau ikhtiar harus membaca naskah asli 1 atau 2 kali, bahkan dapat diulang beberapa kali hingga diketahui kesan umum secara menyeluruh mengenai naskah tersebut. Penulis juga perlu mengetahui maksud pengarang dan sudut pandang pengarang agar dapat membantu penulis mencapai itu semua. Maka, judul dan daftar isi dapat menjadi acuan dalam karangan itu. Perincian daftar isi memiliki hubungan erat dengan judul sebuah karangan, dan juga alinea karangan memujat pokok-pokok yang terkandung dalam daftar isi. Maka dari itu, penulis sebaiknya memahami dengan baik daftar isi dari sebuah karangan sehingga lebih mudah untuk mendapatkan kesan umum, maksud asli pengarang, serta sudut pandang pengarang yang terdapat dalam karangan. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Jika penulis sudah mengetahui kesan umum, maksud asli serta sudut pandang pengarang, maka sekarang ia harus memperdalam dan mempertegas semua hal itu. Hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah memahami kembali karangan, bagian demi bagian, alinea demi alinea, sambil mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam bagian itu atau alinea itu. Dari pencatatan itu ada 2. Yang pertama, untuk tujuan pengamatan agar memudahkan penulis pada waktu meneliti kembali apakah pokok yang dicatat itu penting atau tidak. Dan yang kedua, catatan itu menjadi dasar bagian pengolahan selanjutnya. Yang terpenting tujuan dari pencatatan itu adalah agar tanpa adanya ikatan teks asli mulai menulis kembali untuk menyusun sebuah ringkasan dan ikhtiar atau rangkuman dengan menggunakan pokok-pokok yang telah dicatat. Yang ketiga, mengadakan reproduksi.
Dengan menggunakan kesan umum pada langkah pertama di atas adalah catatan-catatan yang diperoleh dari langkah kedua di atas. Maka, seorang penulis sudah siap untuk memulai membuat rangkuman, ikhtiar, dan ringkasan yang dimaksud. Dalam ringkasan urutan isi, disesuaikan dengan urutan naskah asli dan harus menggunakan bahasa penulis karangan dan harus urut. Sedangkan, dalam rangkuman atau ikhtiar, diperbolehkan untuk menggunakan bahasa sendiri. Tetapi kalimat tersebut masih berhubungan dengan gagasan-gagasan pokok dalam karangan asli. Yang keempat, ketentuan tambahan. Dengan membuat reproduksi, belum tentu pengarang sudah mengerjakan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan agar rangkuman atau ikhtiar dan ringkasan dapat ditulis dengan baik. Yang pertama, sebaiknya adalah kalimat majemuk. Karena kalimat majemuk menunjukkan bahwa ada dua gagasan yang bersifat paralel. Bila ada kalimat majemuk, telitilah kembali apakah tidak mungkin dijadikan kalimat tunggal. Yang kedua, ringkaslah kalimat menjadi frase dan frase menjadi kata. Begitu pula jika rangkaian gagasan yang panjang hendaknya diganti dengan satu gagasan sentral saja. Tidak berarti cara kerja ringkasan hanya merupakan rangkuman atau ikhtiar dan ringkasan kalimat-kalimat saja. Yang ketiga, besarnya rangkuman atau ikhtiar dan ringkasan tergantung jumlah alinea pada topik utama yang akan dimasukkan dalam ringkasan. Alinea yang mengandung ilustrasi dan dapat dihilangkan kecuali yang dianggap penting. Semua alinea macam itu yang akan dipertahankan karena dianggap penting harus pula diperhatikan dan digeneralisasi. Yang keempat, jika memungkinkan, buanglah semua keterangan atau kata sifat yang ada. Meski terkadang sebuah kata sifat atau keterangan masih dipertahankan untuk menjelaskan gagasan umum yang tersirat dalam rangkaian keterangan atau rangkaian kata sifat yang terdapat dalam naskah. Yang kelima, pertahankan semua gagasan asli dan urutan naskahnya. Tetapi yang sudah dicatat oleh karangan asli itulah yang harus dirumuskan kembali dalam kalimat ringkasan dan rangkuman atau ikhtiar yang dibuat oleh penulis. Jagalah juga agar tidak ada hal yang baru atau pikiran penulisnya yang dimasukkan ke dalam ringkasan dan rangkuman atau ikhtiar. Yang keenam, agar dapat membedakan rangkuman ikhtiar dan ringkasan sebuah tulisan biasa dan sebuah pidato atau ceramah yang menggunakan sudut pandang orang pertama tunggal atau jamak, maka ringkasan pidato atau ceramah itu harus ditulis dengan sudut pandang orang ketiga. Bila diminta membuat rangkuman atau ikhtiar dan ringkasan atau suatu karangan yang mengandung dialog, maka dialog itu harus diringkas juga dalam bentuk bahasa tak langsung. C. Tujuan membuat ringkasan. Ringkasan dan rangkuman atau ikhtiar dibuat untuk membedakan sebuah karangan yang panjang. Seseorang yang akan membuat ringkasan dan rangkuman atau ikhtiar harus memilah dan memilih mana gagasan utama dan gagasan tambahan. Karena tujuan ringkasan dan rangkuman atau ikhtiar adalah memahami dan mengetahui isi dari sebuah buku, sehingga diperlukan latihan-latihan yang membimbing seseorang agar dapat membaca karangan dengan cepat. D. Pengertian ikhtisar. Ikhtisar merupakan sebuah penyajian singkat dari sebuah karangan asli yang tidak perlu memberikan seluruh isi karangan asli tersebut dengan secara profesional. Ikhtisar berbeda dengan ringkasan. Jika ringkasan mempertahankan urutan isi gagasan penulis, sedangkan ikhtisar tidak perlu mempertahankan urutan isi dari karangan aslinya. Pada intinya, bentuk ikhtisar lebih bebas daripada bentuk ringkasan. Ciri-ciri ikhtisar: tidak mempertahankan dari urutan gagasan, bebas mengkombinasikan sebuah kata-kata dengan cara tidak menyimpang dari inti. Tujuannya untuk mengambil sebuah inti. Fungsi ikhtisar: untuk bisa mengembangkan ekspresi serta juga penghematan kata, memahami serta juga mengetahui isi buku atau sebuah karangan, membimbing serta menuntun seorang agar dapat memahami inti dari suatu isi. Cara membuat ikhtisar: 1. Membaca naskah asli. Langkah pertama dalam membuat ikhtisar ini adalah dengan membaca naskah asli dengan 1 atau 2 kali bisa memahami kesan umum serta juga maksud pengarahan dan beserta sudut pandangnya. 2. Mencatat gagasan utamanya. Setelah si penulis sudah berhasil menangkap maksudnya, kesan umum serta juga sudut pandang dari karangan aslinya,
Maka langkah selanjutnya yaitu dengan mencatat semua gagasan utama atau gagasan yang pokok. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.